Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, sehat, sehat. 244 dot, yes, luar biasa. Gemilang generasi emas Indonesia cemerlang. Sebelum pelajaran kita mulai, diizinkan ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang hadir hari ini, Abdul Bahri, Hadir. Tara Sarina Firza, Erika Jalan, Fatul Rahman Erlangga, Muhammad Abdul Fikri, Muhammad Arif Akbar, Ibrahim Ekira Putra, Rizky Ahmad Rafi, Rifano Asya Erlangga. Semoga teman-teman yang sakit dan diberi kesembuhan sampai bisa mengikuti pelajaran. Kalau masuk ke lab bahasa itu atau lab komputer, kalau belum diperintahkan menyalakan komputer, jangan dinyalakan. Kenapa? Karena ada materi yang akan diujikan terlebih dahulu. Ya. Jadi setelah materi yang diujikan, baru kalian menyalakan komputer. Setelah diujikan juga KPD akan mengajarkan kalian tentang analisis data bab 6 ya, untuk kelas 8. Analisis data. Apa sih analisis data? Jika kalian mempunyai kumpulan data yang cukup banyak, oke, kasihkan. Ya, ini datanya banyak nih, kayak siswa, nilai-nilai siswa, ya kan. Terus ada lagi gajian kalau kalian bekerja, ya. Terus ada lagi data kota, dalam kota itu ada apa
kita akan isikan ini. Seperti yang kita perhatikan. Rank data yang digunakan dalam pencarian data dapat berupa tabel satu dimensi atau tabel dua dimensi. Ini contohnya adalah tabel satu dimensi. Ya, ini tabel awal, tabel ya, rank data. Untuk mencarinya. Terus selanjutnya mungkin seperti ini untuk penerapan yang digunakan. Selanjutnya keterangannya kita perlahan buat tayangan dulu video pembelajaran mengenai tiongkok dan Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja. VLOOKUP atau vertical lookup adalah rumus yang digunakan di Microsoft Excel untuk melakukan pembacaan data dari tabel lain secara vertikal. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja praktikkan ya. Dan di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menentukan gaji pokok, tunjangan dan transport dari setiap karyawan berdasarkan golongan, di mana nanti kita akan baca dari tabel BS. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita simpan dulu di sel D4 gaji pokoknya. Nah, cara penulisannya adalah sama dengan VLOOKUP. Penulisannya seperti ini. VLOOKUP kemudian huruf bukan. Nah, setelah kita ketikkan huruf bukan, nanti akan muncul aduan di bawah. Parameternya ada 4, lookup value, tabel array, call index 6, kemudian rank lookup. Nah, kita bahas dan kita isi satu persatu ya. Parameter pertama adalah lookup value. Lookup value itu adalah semacam kata kunci yang akan kita cari dari tabel sumbernya. Contoh di sini kita akan cari golongan, jadi kita akan cari golongan di sini. Kemudian nanti akan kita ambil gaji, tunjangan dan transportnya sesuai dengan yang ada di sini. Sehingga untuk lookup value adalah kita gunakan di sini golongan, yaitu sel C4. Oke, selesai untuk parameter pertama. Ketika titik koma ini kita lihat ya, misalnya ada titik koma. Tapi kalau misalnya di sini munculnya koma, maka itu kita harus ketikkannya koma gitu ya. Di sini saya ketikkan titik koma. Nah, nanti kita coba berpindah ke table array. Table array itu adalah tabel acuannya, di mana kita akan mengambil acuan dari tabel gaji. Nah, tabel gaji itu adalah dari sini ya, dari I4 sampai L7 ya. Sehingga kita tinggal blok I4 sampai L7 seperti ini. Maka dia akan muncul di sini I4 sampai L7. Nah, setelah itu kita tekan tombol F4 pada keyboard. Lihat ya, ini I4 titik 2 L7 artinya I4 sampai L7. Setelah saya tekan F4, maka nanti akan menjadi $i24 sampai $7. Nah, kenapa harus kita tekan tombol F4? Fungsinya adalah untuk menjadikan rank ini menjadi rank absolut. Maksud absolut itu adalah ketika kita nanti copy rumus ini ke tempat lain, maka rank ini akan tetap gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan dulu rumus ini, baru nanti kita bahas apa bedanya kalau kita menggunakan F4 atau absolut atau absolut. Oke, kita lanjutkan ke parameter berikutnya di koma. Parameter berikutnya adalah call index 6. Itu artinya nomor kolom. Jadi maksudnya dari tabel acuan yang kita cari, kita mau mengambil kolom keberapa. Di sini kan kita mau mencari gaji pokok ya. Nah, maka kita cek gaji pokok di sini tabel gaji ada di kolom kedua. Karena kolomnya adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Gitu ya. Jadi nomor kolomnya tidak dari sini ya, tapi dari sini. Dari tabel rank tabelnya ya, karena rank tabelnya dari kolom I, maka kolom satunya adalah kolom 1, 2, berarti kita ambil kolom kedua. Titik koma. Nah, yang terakhir adalah true atau false. Maksudnya kalau misalnya kita mengisinya dengan true, maka itu akan dicari nilai yang paling sesuai. Kalau misalnya tidak ada nilai yang sesuai, maka diambil nilai yang mendekati. Tapi kalau kita pilihnya false, maka itu akan hanya dicari nilai yang paling sesuai gitu ya. Untuk normalnya atau defaultnya biasanya kita gunakan false. Nah, boleh kita ketikkan false seperti ini, atau boleh juga kita double klik yang muncul di sini false. Nah, seperti ini. Atau bisa juga kita isi dengan 0. Jadi true atau false bisa diganti dengan 1 atau 0. True itu 1, false itu 0. Nah, saya sendiri biasanya lebih sering menggunakan 0 ya, tidak menggunakan false. Oke, selesai kurung tutup. Nah, rumus ini kalau kita artikan ke dalam bahasa kita kurang lebih seperti ini ya. Jadi cari
variasi yang ada di sel C4 yaitu angka Romawi. Jadi cari angka 1 Romawi di tabel ini, di tabel 4 sampai ke 7. Jadi kalau sudah ketemu, nanti ambil kolom kedua. Jadi cari angka 1, lalu nanti ambil kolom kedua. Berarti kalau sudah ketemu, oh iya ada 1 di sini, maka nanti yang kita ambil adalah kolom ini, kolom kedua ini 1.500.000. Enter. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu tujuannya untuk karyawan berikutnya, tinggal kita copy paste saja rumus yang ada di sini. Cara copy paste nya adalah tempatkan kursor pada sel yang sudah kita rumus. Nah, kemudian kita arahkan kursornya ke sudut kanan bawah dari sel yang sudah kita kasih rumus tadi sampai kursor berubah jadi seperti ini. Ada kursor. Lalu kita lihat ke bawah. Nah, maka nanti akan muncul gaji pokok dari setiap karyawan ini berdasarkan golongannya. Contoh ini artinya golongan 1 1,5 juta, golongan 2 2.250.000, golongan 3 3,5 juta, golongan 4 5 juta. Jadi nanti disesuaikan dengan golongan mana. Kalau tadi ini berubah di golongan 3, maka nanti akan langsung berubah jadi 3.500.000. Golongan 4 misalnya 5 juta, gitu ya. Nah, berikutnya sebelum saya lanjutkan ke rumus pekerjaan, saya akan bahas dulu kenapa tadi kita pada saat menggunakan rumus VLOOKUP harus ada langkah yang mengangkat tombol 4, dan nanti di sini ranknya berubah jadi rank absolut yang ada tanda dolar. Nah, maksud saya seperti ini ya. Jadi kita lihat ya, rumus ini kan C4 sekian-sekian, jadi VLOOKUP C4 dan seterusnya. Kita lihat ya, ketika kita copy ke bawah C4 berubah jadi C5, lihat ini ya, fokus. Saya geser ke bawah, dia berubah menjadi C6, geser lagi ke 7, C8, 9, 10, C11 dan seterusnya. Sementara rank tabelnya tetap dari 4 sampai 7. Kita lihat ya, dari atas sampai bawah dia rank tabel tetap dari 4 sampai 7. Nah, kalau misalnya kita ubah ke dalam rank yang normal, jadi tadi ketika kita isi parameter kedua tanpa menekan tombol F4, maka nanti yang hasilnya akan jadi seperti ini yang saya copy ke bawah. Nah, maka akan banyak data-data yang error. Kenapa? Karena pada saat rumus ini saya copy ke bawah C4, copy ke bawah jadi C5. Ranknya yang tadinya I5 sampai R7 berubah jadi L5 sampai I5 sampai L6, sehingga sampai ke bawah rank tabel acuan sudah sangat keren. Kita lihat ya, rank tabel acuannya berada di sini. Ya. Jadi I13 sampai L16. Sementara ini kan nilainya kosong gitu. Nah, kalau dengan kita menekan tombol F4 tadi, maka si rank ini I4 sampai L7 ini tanda dengan F4 ya. Nah, itu akan dikunci menjadi absolut. Artinya absolut itu adalah tetap atau memang. Jadi ketika kita copy rumus ini ke manapun, rank yang ada simbol bulatnya akan tetap nilainya I4 sampai L7 sampai ke bawah tetap. Tapi untuk C4 yang orang yang dia berubah-ubah terus, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk maksud dari tadi saya menekan tombol F4. Kita lanjutkan ke rumus berikutnya untuk penjelasan. Rumusnya sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Kemudian lookup value-nya tetap kita ambil dari golongan yaitu C4, titik koma, kemudian belum tabel acuannya dari I4 sampai L7 ya, kemudian tekan F4 titik koma. Nah, untuk tunjangan di sini ada di kolom ketiga, golongan kolom 1 gaji kolom 2 untuk dengan kolom ketiga. Jadi kita tekan 3 titik koma 0 atau mas, kalau tutup enter. Tunjangan untuk golongan 4 adalah 1.500.000. Cocok ya? Kita copy ke bawah dan selesai. Nah, terakhir untuk kolom transport kita juga tetap menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi caranya sama dengan VLOOKUP kurung buka, klik sel C4 atau golongan, titik koma, blok tabel acuannya dari I4 sampai L7, kemudian tekan F4 jadi absolut seperti ini, titik koma, kemudian nah transport itu ada di kolom keempat 1, 2, 3, 4. Tadi kita ketik 4 titik koma 0 untuk false, tutup enter. Selesai, kita belum bawah, kita copy rumusnya. Nah, dia akan muncul sesuai dengan golongannya. Lihat, cek golongan 1 600
pokok, tunjangan dan transfer secara umum rumusnya sama ya. Jadi kata kuncinya atau lookup value-nya tetap kita ambil dari golongan. Yang berbeda hanya nomor kolom. Ini nomor kolomnya 2, untuk tunjangan nomor kolom 3, transfer nomor kolomnya 4 gitu ya. Jadi kolom 1 itu ini, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, ini kalau tabel acuannya berada pada sheet yang sama. Tapi misalnya kita tidak ingin si tabel gaji ini muncul di sini, jadi kita ingin si sheetnya disembunyikan. Nah, contoh saya pinjamkan tabel ini, tabel gaji saya pinjamkan, saya copy, kemudian saya pindah di situ lah, saya paste di sini, saya ambilnya. Jadi kalau muncul crash seperti ini, itu artinya kurang lebar kalau ini. Saya berusaha. Kemudian ini saya hapus lagi. Coba saya hapus semuanya. Kemudian ini kan masih jadi error ya, saya hapus lagi. Nah, saya ulang. Gimana caranya kalau misalnya tabel gajinya atau tabel acuannya berada pada sheet yang berbeda? Nah, caranya sama aja, tinggal kita kembangkan biasanya. Jadi pertama kita cek dulu gaji pokok ya, sama dengan lookup lookup value-nya diambil dari golongan. Titik koma tabel lainnya kita ambil dari sheet 2, jadi klik sheet 2, langsung kita blok tabel acuannya dari A4 sampai D7, kemudian tekan F4. Lihat ya, jadi ada tanda atau ada teks sheet 2-nya. Jika itu akan otomatis seperti ini. Kemudian tekan titik koma lagi, kemudian kita mau mengambil gaji pokok kan ya, tadi kolom kedua, titik koma 0 kolom kedua, kita selesai kan? Ini cara menggunakan rumus di awal. Selanjutnya akan memperdayakan untuk menggunakan fungsi atau rumus awal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus lookup di Microsoft Excel. Lookup adalah rumus yang digunakan untuk membaca data dari tabel lain secara horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saksikan saja. Nah, di sini saya akan mengisi kolom gaji pokok, tunjangan dan seterusnya dengan mengacu pada tabel gaji yang ada di sheet 2. Jadi di sheet 2 saya sudah buatkan tabel gaji dengan seperti ini. Gaji pokok untuk golongan 1 1,5 juta, tunjangan 500.000 dan pajaknya 2%. Dan seterusnya. Nah, kita akan mengacu ke sini. Nah, cara menggunakan rumus lookup kita langsung saja ketikkan sama dengan kemudian lookup. Kalau hukum ini boleh pakai huruf besar semua, boleh pakai huruf kecil semua besar ya. Kemudian huruf buka. Nah, sama dengan lookup, lookup juga memiliki 4 parameter yang harus diisi, yaitu lookup value, table array, kemudian row index, dan line lookup. Nah, untuk cara penggunaan rumus lookup, videonya sudah saya posting, sudah saya upload di link di atas ini, jadi teman-teman silakan bisa melihat. Oke, kita kembali lagi ke bahasan yang tadi. Kita isi parameter lookup ini. Yang pertama adalah itu adalah kata kuncinya, yaitu kita ambil dari golongan. Golongan ini ada di sel yang 4 ya. Berarti lookup print pada sel yang 4. Kemudian ketika titik koma, tabel A ini adalah tabel acuannya, itu tabel gaji. Jadi dengan kita klik di sheet 2, lalu langsung kita blok tabel gaji. Yang harus kita blok adalah dari sini, dari B3 sampai E6 ya. Karena di sini adalah referensi untuk golongan 1, gajinya berapa, tunjangannya berapa, pajaknya berapa, dan seterusnya sampai golongan 4. Untuk area ini golongan 7, dan seterusnya tidak usah diblok. Setelah diblok, langsung kita tekan tombol F4 pada keyboard, sehingga nanti klik tabel yang telah kita blok ini ya, yaitu dari B3 sampai E6 itu menjadi absolut, jadi ada tanda dolar. Penjelasan lebih rinci teman-teman bisa lihat di video yang saya upload tentang cara menggunakan lookup. Oke, setelah kita tekan F4 pada keyboard, ketika titik koma. Nah, parameter ketiga adalah row index. Row index ini adalah nomor baris yang akan kita baca atau yang akan kita ambil. Tadi kan kita menghentikan rumus untuk gaji pokok ya. Sementara untuk gaji pokok pada tabel acuan ini, tabel acuan itu adalah dari B3 sampai E6 ya. Nah, gaji pokok ada di baris kedua, jadi dari sini, dari B3 sampai E6, gaji pokok ada di baris kedua. Jadi kita cukup ketikkan angka 2 ya.
atau bisa langsung double klik on. Saya jadi biasanya langsung menunjukkan angka 0, kemudian tutup enter. Nah, maka nanti gaji pokok akan langsung muncul sesuai dengan golongan yang tertera. Ini kan golongan 2 ya, kita cek lagi golongan 2 2 juta tadi, sudah betul berarti ya. Nah, selesai. Nomor 12 ya, ini nomor 12. Ini di yang pertama adalah kalian menggunakan rumus I O. Yang di sini kalian menggunakan rumus K O. Ya. Ini bapak-bapak kita dulu ke LKPD-nya, baru nanti kalian berikan seperti ini. Ya. Bapak-bapak terlebih dahulu. Yang sudah mendapatkan nomor LKPD silakan dimana. Nanti kalau yang komputer yang bisa nyala, silakan berbohong saja. Nggak bisa berarti kedua aja bisa. Juga perhatikan program Excel itu ada beberapa versi.
sangat berguna ya, untuk mencari nilai dengan cepat dari tabel data besar. Kalau ini data yang kita bacanya masih data kecil, tapi kalau nanti kalau ada yang mempunyai data yang besar, ada yang mempunyai data itu menggunakan fungsi dari mencari nilai dengan cepat dari tabel data besar dibandingkan data menggunakan aplikasi yang efisien. Terus kunci utama dalam menjawab adalah menentukan nilai yang dicari, menentukan pengawasan, menentukan kelompok dari beberapa yang diambil datanya, pencarian, was, atau mendapati suatu. Lima, keterampilan ini berguna dalam kehidupan nyata, misalkan mengolah nilai siswa, mencari harga barang, menyusun laporan keuangan sederhana. Kalau bapak atau ibu guru kalian sering menggunakan untuk mengolah nilai. Untuk pelajaran hari ini mengenai analisis data, cara menggunakan program Excel, Pak Andri, ya. Jadi pelajaran ini sebenarnya masih sederhana buat kalian. Ya. Kedepannya nanti ada pembelajaran menggunakan program Excel yang lebih lagi, ya, seperti membuat diagram, ya, menggunakan kursus lain atau fungsi-fungsi lain. Oke, untuk penutup kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengambil pelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak minta kita sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, sehat, sehat. 244 yes, luar biasa. Gemilang generasi emas Indonesia cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkunya dirapiin lagi ya. Ini